Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Kali ini, seperti yang sudah teman-teman lihat di tampilan thumbnail videonya dan juga di judul video ini, saya akan membahas, menjelaskan, menerangkan dari dasar sumbernya, akal pikiran dan olah rasa saya. Olah rasa dan olah pikiran yang dikombinasikan membentuk suatu kombinasi yang selaras sehingga memfrekuensikan, menangkap gelombang frekuensi yang terjadi pada alam, dikalibrasikan dengan apa yang ingin saya bahas, yaitu mengenai misteri jatuhnya meteor di kawah Gunung Merapi hari Kamis malam Jumat yang lalu. Yang lalu diikuti pada hari Minggu kemarin, tanggal 30 Mei, terjadinya letupan asap panas. Apakah benar yang jatuh ke kawah Merapi adalah meteor? Apakah benar itu tepat jatuh di kawah meteor? Ataukah bukan? Lalu lantas apa benda itu? Ini yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan bahwa tetap kaji dan olah kembali. Ini hanya sebuah referensi saja. Jika bisa dianggap sebagai menambah wawasan, silahkan. Jika tidak, tidak perlu ditonton. Pindah saja ke channel yang lain. Kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Inilah yang saya sampaikan, jawaban saya mengenai fenomena kilatan cahaya yang diduga meteor jatuh ke dalam kawah Gunung Merapi. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku seluruh Nusantara yang masih setia ingin menyimak, menonton konten saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan manfaatnya, bisa ada manfaat, dan bila mana ada salahnya mohon dimaafkan, karena ini bukan mutlak kebenaran, hanya sebagai bahan berpikir dan juga mengolah rasa serta akal pikir kita. Jika ada benarnya, itu bukan datang dari saya. Video sudah banyak beredar, baik dari CCTV dan media cetak ataupun media elektronik memberitakan di YouTube mengenai kilatan cahayanya. Bahkan ada badan khusus pun yang menanggulangi itu, mereka menjelas tentang kilatan cahaya tersebut. Saya sempat menonton berkali-kali. Ada satu rekaman video yang cukup membuat saya menjadi condong percaya bahwa yang terjadi di sana itu bukanlah peristiwa meteor jatuh. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti kita perhatikan videonya. Sebelum kilatan terjadi yang dicurigai cahaya biru masuk tepat di kawah Merapi, sebelumnya di samping gunung ada satu percikan. Di kaki gunungnya ada percikan-percikan cahaya kelap-kelip. Silahkan saksikan. Lalu beberapa saat sebelum cahaya itu berkelip, ada cahaya yang besar dari balik awan. Cas. Lalu di sampingnya ada satu benda yang bersinar berkelip lalu hilang lari ke atas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah
Benarkah kilatan cahaya tersebut jatuh tepat di kawah Merapi? Karena kalau yang saya saksikan, hasil olah rasa saya itu tidak tepat di kawah Merapi, tapi berada di utara Gunung Merapi. Hanya ketika kamera CCTV merekamnya, seperti seolah di kawah, padahal di utaranya. Jika benar itu di kawah Merapi, maka kemungkinan besar para penambang keraiman terdahulu, bangsa Mosram, datang kembali ke bumi. Zaman dahulu kala, zaman sebelum prasejarah, baja yang lebih kuat ada namanya keraiman, dan itu ditambangnya di bawah kedalaman Gunung Merapi, dipanaskan, digodok, digodak dengan lahar Merapi. Bangsa Mosram ini memiliki teknologi pakaian semacam pakaian astronot. Kalau astronot itu keluar angkasa, tapi pakaian ini untuk menambang itu disebut antruma, sehingga tahan dengan panas lahar dan lain sebagainya. Tapi jika bukan, karena saya melihat di videonya ada seperti semacam pengusiran, perkelahian, kejar-kejaran. Saya menyaksikan, melihat bahwa itu adalah pengusiran satu makhluk dimensi luar yang datang melanggar perjanjian dan diusir oleh Guardian of Galaxy, diusir oleh penjaga galaksi, yang para pecinta, pengamat, peneliti peradaban Lemuria Atlantis menyebutnya kaum Etepaka. Walau alam bisawab. Silahkan saksikan kembali videonya. Dua-duanya bisa terjadi. Bangsa Mosram yang datang diusir oleh kaum Etepaka, atau portal Merapi yang terbuka. Semua itu bisa kita yakini ketika nanti kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Karena jika Mosram, bangsa Mosram datang memanaskan lahar Merapi untuk menambang keraiman, maka akan terjadi letupan Gunung Merapi. Yang ternyata bahwa hari Minggunya, hari Kamis kejadian, heboh cahaya, hari Minggu asap mengepul dari Merapi, asap panas beredar. Apapun yang saya sampaikan bukan untuk memperpanik, memperkeruh keadaan, atau membuat masyarakat jadi takut, bukan. Mari tingkatkan kewaspadaan, eling lan waspodo. Karena untuk mengakurasikan benar apa yang saya sampaikan, tentunya saya harus ke Merapi langsung secara bukan hanya batin, dohirnya ke sana. Jika itu benar portal yang terbuka, maka bisa terdeteksi dan ke sana. Atau jika terjadi pengejaran dan pengusiran bangsa Etepaka terhadap bangsa Mosram, maka energi dan frekuensinya pun masih ada di sana. Itu yang bisa dirasakan, itu yang bisa dikalibrasikan dengan frekuensi diri saya. Jadi untuk sementara ini, jawabannya apa peristiwa itu? Yang pasti itu bukan meteor jatuh. Walaupun, mohon maaf, di sini saya bukan menyalahkan, bukan menyudutkan, atau merasa lebih tahu dari badan yang memiliki kapasitas untuk meneliti hal tersebut, yang sudah memprediksikan bakal terjadi hujan meteor katanya. Kita saksikan saja bersama-sama. Karena jika mana itu terjadi hujan meteor pun, itu karena datangnya bangsa Mosram atau bangsa yang lain yang kembali mengintervensi, melanggar perjanjian. Cerita ini memang terdengar seperti kisah film. Apalagi Marvel Studio sekarang sedang mempromosikan film The Eternals, yang dimana musuhnya Celestial. Celestial yang turun lagi melanggar perjanjian ke bumi, mengakibatkan awal kiamat terjadi.
eternal datang untuk mencegahnya. Teman-temanku sekalian, saudaraku Nusantara, sesungguhnya Stanley, ya, mendiang Stanley ini memiliki sesuatu yang luar biasa, rahasia yang dia mampu menyampaikannya kepada kita semua dengan media film. Hanya ada perubahan-perubahan sedikit saja, bangsa yang mana menjadi apa, serta karakter-karakter yang mana ditukar, bagaimana supaya semakin menarik disaksikan, ditonton. Itulah kenapa kita ketika menyaksikan film Marvel, superhero, kita kagum, kita suka. Seolah kita pernah mengalami itu, karena memang dulu seperti itu ada. Allahu a'lam bishawab. Dan untuk sementara saat ini, saya hanya bisa menyampaikan bahwa itu bukan meteor jatuh. Itu bisa dua kemungkinan yang terjadi. Portal Gunung Merapi yang terbuka, pengusiran kaum Mosram atau kaum yang lainnya oleh kaum Etefaka. Dua hal ini yang saya saat ini baru bisa sampaikan. Kebenarannya tidak mutlak. Silahkan kaji dan olah kembali. Semoga ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, jika ini tidak masuk di akalmu, maka cukup ini dinikmati sebagai hiburan saja boleh. Atau dongeng sebelum tidur, silahkan. Tapi bagi kita yang berpikir dan mengetahui tentang bahwa bukan hanya kita, makhluk satu-satunya ciptaan, dan dimensi ini berlapis-lapis, berpuluh-puluh ribu dimensi, berjuta-juta planet yang ada. Maka saat ini, sekarang saatnya kita mulai menata diri, menata hati, menata pribadi, menata semua yang ada pada diri kita sebagai manusia yang dititahkan, yang diperintahkan untuk melanjutkan tugas dari kakek buyut kita, Nabi Adam alaihissalam, untuk seperti apa menjaga bumi ini. Karena bumi ini sudah bosan, ibu bumi sudah capek, dikeruk terus tanpa bakti. Kita akan ketemu lagi teman-teman. Semoga ada hal tentang peristiwa ini yang bisa saya sampaikan kembali, karena saat ini saya hanya baru bisa menyampaikan ini saja. Mohon maaf salah kata, salah ucap dan lain sebagainya. Saya Reza Rahasia. Tetap kaji dan olah kembali. Ingat, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.